dalam satu kuasa Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita semua bisa menikmati ibadah dengan baik, bisa memuji, menyembah Tuhan, di mana sebentar kita semua diberi kesempatan untuk menerima berkat firman. Ini semua adalah kebaikan Tuhan. Amin. Pada waktu persiapan kali ini, kerinduan saya benar-benar dijawab oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita diberi hikmat, caranya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebesar masalah apapun yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang kita hadapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, saat kita mengetahui bahwa ini seturut dengan kehendak Tuhan, pasti kita kuat. Amin. Yang membuat kita lemah itu saat kita berjalan dalam situasi yang kita anggap berat, dan kita masih ragu, apakah kita sudah berjalan dalam kehendaknya apa enggak. Ini yang membuat kita menjadi lemah. Hari ini kita mau belajar, apakah kita menghadapi hidup ini sudah berjalan sesuai dengan kehendaknya. Apakah kita beribadah di tempat ibadah yang sesuai sudah apa yang Tuhan inginkan. Dan cara kita beribadah pun apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini sangat-sangat penting sekali. Karena banyak orang merasa bahwa sebuah gereja itu, jika gereja di tempat di mana kita dilahirkan ini makin bertumbuh dengan banyak, berkembang dengan luar biasa, itu adalah kehendak Tuhan. Belum tentu. Bahkan di dalam gereja banyak sekali aktivis-aktivis yang sangat luar biasa melakukan kegiatan-kegiatan. Apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Juga belum tentu. Bahkan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan, melakukan satu penginjilan dari satu orang bisa berkembang sampai ratusan orang. Apakah itu sudah menjadi kehendak Tuhan? Juga belum tentu. Bahkan kita belajar firman Tuhan dan kita mengerti ya hal-hal yang tidak baik di dalam pengajaran, sehingga kita bisa menolak ajaran-ajaran yang seperti di dalam firman Tuhan yang dikatakan pengajaran seperti Nikolaus itu gereja yang seperti itu luar biasa tuh. Jemaatnya bisa menilai ini hal benar apa enggak. Di dalam Wahyu pasal yang kedua itu, jemaat yang ada di Efesus, Tuhan berkata apa? Belum tentu itu sesuatu yang Tuhan kehendaki. Ayo kita belajar. Kita buka di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Bahkan beberapa orang yang rela menderita untuk Kristus. Tuhan ngomong itu belum tentu. Itu kehendakku. Wah, kalau hal ini terjadi dalam kehidupan kita bagaimana? Ada orang yang sudah berusaha dengan bersusah payah, bahkan rela mati rasanya untuk Tuhan. Tapi Tuhan ngomong nanti, apa yang kamu lakukan itu bukan kehendakku. Bisa terjadi. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1. Tulisanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kita ngerti ya, kata malaikat itu bukan di Efesus ada malaikat. Tapi malaikat itu diambil dari kata malah yang diutus. Jadi yang diutus itu siapa? Gembala. Ya. Jemaat yang di Efesus inilah firman Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Saya sedang tidak mengeksposisi kitab Wahyu. Ya, saya hanya menyerahkan beberapa sehingga saya tidak mengekspos apa itu 7 bintang, apa itu kaki 7 dian, nanti tambah semuanya tidak selesai ya. Saya bacakan aja ayat yang kedua. Ini hal-hal yang dilakukan jemaat Efesus yang dicela oleh Kristus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Ini suatu jemaat yang sangat luar biasa tuh.
Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahkan engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini jemaat yang sangat luar biasa. Biasanya jemaat yang kayak gini nih, waduh, di jemaat gereja itu teologinya luar biasa, ngerti-ngerti, jago-jago, bisa bedakan yang baik yang jahat. Berarti kan diajar dengan benar toh. Tetapi Tuhan ngomong apa? Ayat yang selanjutnya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, mau berkorban, mau melakukan hal-hal yang menderita bahkan untuk Tuhan, dan engkau tidak mengenal lelah, gak putus asa loh, semangat terus. Ya, ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa kasih yang semula itu? Orang yang meninggalkan semula itu kan gak mungkin bisa semangat toh. Gak mungkin orang itu bisa mau berkorban, bahkan mau belajar PA, semangat melayani apa. Kalau kasih yang semula dianggap sudah mulai males melihat Tuhan. Kasih yang semula itu apa? Gitu loh. Kasih itu yang bagaimana yang Tuhan bicarakan di dalam hal Wahyu pasal 2 ayat 4 ini. Yaitu spiritnya, ya, motivasinya melakukan itu bukan karena melihat kasih Kristus yang terhadir dalam hidupnya. Tadi pagi saya mendengar beberapa firman Tuhan. Secara dia menyampaikan seolah-olah betul luar biasa, nggak salah. Dia buka di dalam 1 Petrus tentang iman harus ditambah dengan kebijakan, ditambah dengan pengetahuan, baru bisa mencapai kepada penguasaan diri. Penguasaan diri nanti ada kesalehan setelah itu ada ketekunan, baru bisa mengasihi, dan lagi mengasihi semua orang. Dia berbicaranya seolah-olah betul bahwa Yesus mati untuk kita. Tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, kita tidak mungkin menerima anugerah. Betul kalau dia bicara seperti itu. Saya koreksi, betul. Tetapi pengorbanannya Kristus pun tanpa perjuangan kita, gak mungkin kita bisa mencapai satu kemenangan. Itu yang salah. Jadi pengorbanan Kristus plus, ngerti maksudnya ya? Tanpa kemauan kita, tanpa kekuatan kita, tanpa ketekunan kita, gak mungkin kita bisa mencapai. Jadi kalau dia bisa mencapai satu goal di mana dia nanti mencapai kekekalan, itu karena Kristus dan plus dirinya, kemampuan dia untuk mencapai itu yang salah. Itu bukan anugerah, itu anugerah plus, itu yang dikatakan Injil lain. Jadi dasar yang dilakukan jemaat yang ada di dalam Wahyu ini memiliki dasar yang salah. Dia giat belajar, dia giat bisa mengerti firman Tuhan, bahkan dia giat luar biasa bisa membedakan mana yang baik, dan dia giat untuk menderita karena satu, perjuangannya dia supaya dia selamat. Bukan karena dia merasakan semuanya akan pengorbanan Kristus di kayu salib, di mana karena Kristus dia merasakan betapa kasih Kristus itu begitu besar dalam hidupnya, dia lakukan itu karena dia telah menerima pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga kalau dia bisa lakukan itu semua, itu karena dia yang melakukan dalam hidup kita. Amin. Meskipun kita sadar, tanpa kekuatan, tanpa kemauan, tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Tapi kita juga harus sadar, tidak ada seorang pun, dalam firman Tuhan dikatakan, mau melakukan hal yang baik, yang benar di hadapan Allah, tanpa Allah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, tanpa kekuatan Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal yang baik dan benar tanpa kuasa Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, gak mungkin hal itu bisa terjadi. Manusia semua ini sudah dosa, tidak kudus, tidak benar. Gak mungkin Allah yang kudus itu mau hadir dalam kehidupan kita, bisa hadir dalam kehidupan kita yang berdosa. Oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib membenarkan kita yang berdosa dibuat menjadi tidak berdosa.
yang tidak kudus dibuat menjadi kudus. Itu semua karya Kristus di kayu salib. Itu yang membawa kita menjadi satu orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Melalui pengorbanan Kristus itu, Allah hadir dalam kehidupan kita, memampukan kita melalui kuasa Roh Kudus sebagai penolong, memampukan kita bisa mengerti firman Tuhan. Sehingga kalau kita bisa melakukan hal yang benar itu, kita harus mengakui semua itu karena karyanya di kayu salib. Amin. Sehingga orang yang berbicara ini di dalam 1 Petrus tentang siapa itu Petrus itu, dia tidak menjelaskan. Dia harusnya menjelaskan semuanya. Rasul Petrus itu seorang yang bagaimana? Seorang rasul yang seolah-olah luar biasa. Seorang rasul yang pada waktunya sebelumnya seolah-olah berani mati untuk Tuhan. Bahkan dia ngomong apa? Kalau ada orang yang mau mencalibkan kamu, berhadapan dengan aku dulu. Dia ngomong kayak gitu tuh. Tapi pada waktu Yesus menerima salib itu, dia nomor satu yang lari dan menyangkal. Oleh karena itu dalam hidupnya, dia selalu tergoncang hatinya. Sampai dengan pencurahan Roh Kudus terjadi dalam kehidupannya. Roh Kudus hadir dalam hidupnya, ada satu kekuatan yang sangat luar biasa. Sehingga dia sadar bahwa kasih karunia dia bisa mengenal Tuhan, tidak cukup. Harus ditambah dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Harus ditambah dengan ini, sampai dia bisa menuju kebenaran iman yang sejati. Hal ini penting sekali dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kita beranggapan bahwa, wah, gereja itu berkembang luar biasa, itu suatu kehendak Tuhan. Belum tentu. Karena banyak sekali sekarang gereja. Luar biasa banyaknya. Saya bukan iri dengan gereja yang banyak. Puji Tuhan kalau mereka diajar satu kebenaran firman Tuhan yang benar. Dengan spirit yang benar, dengan satu kemauan yang benar. Datang ke gereja karena hal benar yang diberikan. Tetapi kalau yang diberikan sesuatu yang nggak benar, dan saya bisa melihat banyak sekali hal itu terjadi. Melalui pembacaan hal ini, saya bukan membesarkan hati saya. Kalau jemaat di sini nggak terlalu banyak, bukan berarti ini bukan satu kehendak Tuhan. Semua tidak ada di luar kehendak Tuhan. Kita bukan tidak berusaha kok. Di tempat ini, nggak tahu kalau kalian tidak ada yang berusaha untuk mengajak seseorang datang ke tempat ini. Kita sudah mengajak beberapa orang untuk datang beribadah, ya toh? Tetapi kalau mereka nggak mau atau apa, Anda jangan berbicara bahwa, wah gereja ini nggak diberkati Tuhan. Atau Anda berbicara, wah gereja ini diberkati Tuhan kalau orang ditarik langsung mau masuk. Belum tentu. Bagaimana kalau kita bisa tahu bahwa ini kehendak Tuhan apa enggak? Hari ini kita belajar. Jadi barometernya jangan sampai kita berpikir gereja yang dikehendaki Tuhan itu akan berkembang secara luar biasa. Jemaatnya lebih banyak, lebih besar. Banyak kegiatan-kegiatan yang sangat luar biasa itu adalah gereja yang Tuhan kehendaki. Belum tentu. Tapi kita juga tidak pesimis. Ya kalau gitu kita dikit-dikit saja. Kalau dikit pun juga belum tentu. Jadi pengertian yang dikehendaki Tuhan itu bukan dilihat dari sedikit dan banyaknya. Apa yang harus kita lihat? Kita sama-sama belajar hari ini. Karena setiap masing-masing orang itu lain. Ini penting sekali, karena saya pun juga secara manusia, saya menghendaki gereja ini bisa hadir 1.000 orang, bahkan 2.000 orang, betul ya? Sampai penuh, sampai di bawah, sampai di mana, saya juga berkeinginan seperti itu. Saya juga berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, gerakan orang-orang datang ke sini. Kita semua berdoa tuh. Kita semua memohon seperti itu tuh. Tapi bertahun, tiap-tiap tahun kok gak bertambah-tambah, kok pancet, kok gini, bahkan ada yang berkurang. Waduh, ini kenapa Tuhan? Kalau harusnya kehendak Tuhan ini diberkati, harusnya kan bertambah. Tetapi setelah baca ayat ini, yang menjadi barometer kita bukan hal banyaknya orang, tetapi spirit yang ada dalam beribadah. Amin. Ini penting sekali. Dan kalau kita mengetahui tentang kehendak Tuhan, luar biasa dalam hidup ini. Dan sebagai orang yang beriman,
Kita jawab, kehendak Tuhan pasti ada dalam Alkitab, firman Tuhan. Betul ya? Kehendak Tuhan itu pasti ada dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Kecuali kita bukan orang beriman. Kehendak Tuhan bisa bermacam-macam. Bahkan ada beberapa orang yang aneh. Kehendak Tuhan bisa dilihat dengan cara yang berbeda-beda. Tapi kalau kita enggak pegangannya satu, melalui apa? Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Dan yang sulit hari ini akan kita pelajari. Jadi bagaimana ini? Sudah adakah kita berjalan di dalam kehendak-Nya? Sudahkah kita berjalan dalam kehendak Tuhan? Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua tadi ayat 1 sampai 7, kita menjadi bingung enggak? Harusnya bagaimana kalau aku berjalan dalam kehendak Tuhan di dalam sikap ibadah? Tadi sudah saya jelaskan. Jika hari ini semangat kita beribadah, kalau keluar dalam kasih Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan. Jika motivasi kita beribadah bukan karena kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita dan kita telah terima itu sudah bukan kehendak Tuhan. Kita mau latihan apapun juga di dalam spiritual kita, tetapi dasarnya kalau bukan karena kita melihat kasih Tuhan yang telah hadir dalam kehidupan kita, itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendak diri kita sendiri. Dan kita harus tahu di dalam Alkitab terdapat 3 hal yang harus kita mengerti dan kita lakukan dengan benar, baru kita akan tahu apa itu kehendak Tuhan. Di dalam Alkitab ada 3 hal yang harus kita mengerti. Dalam firman Tuhan itu ada 3 hal yang harus kita mengerti. Yang pertama, praktek di dalam hidup. Diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan tentang praktek. Hal-hal yang praktis tentang apa? Dalam firman Tuhan kan diajarkan tentang itu. Namanya orang beragama, namanya orang beribadah, yang pasti diajari tentang menghadapi hidup ini. Benar gak? Tapi semua agama ngajari itu gak? Tentang apa? Gak boleh apa? Berbuat jahat. Ya toh? Gak boleh berzina. Terus gak boleh apa? Gak boleh ada kepahitan. Terus gak boleh ada apa lagi? Berbohong. Gak boleh ada apa lagi? Pokoknya hal-hal yang sifatnya praktek di dalam kehidupan ini. Benar gak? Itu semua agama ngajarkan itu semua gak? Pertanyaan saya, apakah sudah dilakukan dalam kehidupan kita? Kita mau mengetahui kehendak Tuhan, tapi hal-hal ini kita sering lakukan. Bahkan tentang hal ini pun kita masih salah. Yang namanya praktek itu, salah satunya tentang berzina. Tuhan ngajarkan enggak? Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 7, coba kita baca. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kita tahu toh peristiwa ini, di mana ada seorang perempuan yang berzina, dan pada waktu kejadian itu, Tuhan ngomong toh, siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, yang tidak berdosa dalam satu pengertian dosanya itu, di mana hukum berzina itu jelas sekali jika yang dianggap dilarang berzina bagi orang-orang yang pada waktu itu mengenal tentang hukum Taurat, menganggap bahwa zina itu jika sudah dilakukan itu dianggap zina dan itu patut dirajam sampai mati. Tetapi Yesus mengajarkan apa? Jika ada dalam pikiranmu pun mengendaki seseorang, itu sudah dianggap berzina. Bahkan Tuhan ngomong apa? Jika engkau membenci seseorang, sama saja dengan membunuh, sudah berdosa. Membenci itu melakukan atau masih ada dalam pikiran?
Pikiran yang dianggap dosa itu yang ada dalam pikiran. Itu sudah berdosa. Adakah seorang yang seperti itu? Kalau ada, lempar dia dengan batu. Tidak ada seorang pun yang berani. Tentang hal ini pun, yang secara praktek sudah salah. Benar gak? Banyak orang-orang yang tidak ngerti tentang hal ini. Pengakuan tentang hal yang seperti ini dianggap apa? Kalau sudah bisa lakukan ini tentang hal praktek, sudah merasa dirinya luar biasa. Orang yang dulunya sering judi, sering mabuk-mabukan, sering berzina, sering hal-hal yang dilakukan dalam sosial kehidupan manusia itu gak boleh dilakukan. Setelah dia merasa sudah menjadi seorang yang kenal Tuhan, beragama, dan dia mulai menjauhi itu, dan dia merasa sudah kenal Tuhan. Dengan cara seperti itu, bahkan dia merasa sudah menjadi seorang yang saleh. Sudah benar, belum tentu. Firman Tuhan juga berhenti sampai di sana tok. Tentang hal itu pun masih salah. Tentang kepahitan. Kepahitan itu kayak apa sih? Kepahitan itu, waduh kalau orang sudah nyakiti aku marah, dan aku mau ngampuni orang itu sudah nggak pahit. Belum tentu, bukan seperti itu sebetulnya. Tentang kepahitan itu sangat luar biasa sekali. Keinginan-keinginan kita untuk melakukan hal yang sebetulnya tidak boleh kita lakukan, kita sadar, dan kita tahan, dan ada orang lain yang melakukan, kita marah. Itu kepahitan. Ngerti maksudnya? Coba kita lihat ya, di dalam Lukas pasal 15, ayat 27 sampai 30. Ayat ini sering diartikan dengan pengertian yang lain. Kita tahu cerita ini ya, seorang si sulung dan si bungsu, di mana si bungsu ini memfoya-foyakan uang warisan, dan si sulung ini tetap bekerja. Pada suatu saat si bungsu ini kehabisan uang, bahkan untuk makan pun dia sampai makan makanan babi, tidur di kandang babi. Dia tahu, teringat akan papanya, dia kembali, dan saat kembali, apa yang biasa kita terima ayat ini? Jika engkau berdosa, jika engkau datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti terima. Amin, memang. Tapi ayat ini sedang tidak berbicara itu saja. Coba kita lihat, jawab hamba itu. Adikmu telah kembali, hamba ini ngomong sama si sulung itu ya. Dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Ya, jadi orang tuanya senang karena adiknya kembali. Tapi apa yang ada dalam benak si sulung ini? Coba kita lihat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepada aku belum pernah Bapak memberi seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Sebenarnya dia juga kepingin seperti itu enggak? Sebenarnya dia juga ingin seperti yang dilakukan si bungsu enggak? Kepingin tapi dia tahan. Sehingga pada waktu si bungsu itu melakukan apa yang menjadi keinginannya dan kembali bapaknya tetap terima, dia marah. Dalam arti gini, sebenarnya si sulung ini mau melakukan hal yang tidak benar, tetapi karena dia takut sama bapaknya, dia tidak lakukan. Tetapi sebetulnya hatinya rela enggak? Tidak rela. Sebenarnya dia takutnya tidak mau melakukan itu bukan karena dia mengasihi bapaknya, karena dia sadar penuh dengan kesadaran tidak boleh lakukan itu, tetapi dia apa? Ngempet. What is ngempet? Nahan. Bukan sadar. Sehingga pada waktu adiknya diterima, keluar itu ucapan itu. Itu kepahitan. Banyak tidak kita lakukan hal itu? Kalau ada orang yang dulunya rasanya baik-baik, gitu, tidak lakukan apa-apa. Terus kita ini, sebenarnya kita mau lakukan itu. Terus kedapatan orang itu lakukan hal yang seperti itu. Kita semua teriak enggak? Kebuacut orang itu. Mosok kayak gini, mosok kayak gini. Satu kepahitan yang sangat luar biasa. Harusnya itu ada dalam diri kita.
Waduh, aku ini sebetulnya kepingin punya ini. Tapi aku gak lah, aku anak Tuhan. Aku gak perlu seperti itu. Tapi sebetulnya kepingin gak? Pengen luar biasa. Kepingin memiliki sesuatu yang luar biasa. Sehingga pada waktu orang memiliki itu, dan orang itu pada waktu memiliki, dan orang itu jatuh. Dia langsung kayak apa? Kon, rasa no kon. Enak gak dapat itu. Tapi sebetulnya hatinya di dalam, paling dalam juga kepingin. Bukan dari kesadaran, tetapi penahanan diri. Tuhan gak mau seperti itu. Terus 30. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Jika anak sulung ini betul-betul memiliki kasih yang Kristus berikan dalam hidupnya, adiknya datang, dia mesti sambut dengan sukacita. Tetapi karena apa? Pada waktu adiknya ngambil itu semua dan itu pergi semua, dia bukan tangisi, aduh adikku kok seperti ini ya. Aku rindu dia kembali, tapi enggak. Kon ya, aku ya sejangnya ya kepingin ya. Tapi aku enggak mau lakukan ini. Kamu sekarang lakukan ini, delon kok ya. Gue nek sampai ono apa-apa, pada waktu adik ini hancur, dia kayak apa? Kapok kon. Ya. Terus orang tuanya diterima baik-baik, makanya sak piro? Itu orang baik. Itu orang benar? Enggak. Itu kasih? Enggak. Itu harus ada dalam diri orang percaya? Atau enggak boleh? Enggak boleh. Hati kita enggak boleh seperti itu. Tapi dalam kehidupan kita sering kayak gitu enggak? Ini dalam hal praktek loh. Firman Tuhan ini ngajari kita macam-macam toh. Kalau kamu memberi tangan kiri, tangan kanan enggak boleh tahu. Mana bisa. Semua orang membeli mesti ada motivasinya. Loh Tuhan ngajarin itu kok. Hal yang praktek aja kita sulit kok kita lakukan. Dibandingkan dengan orang-orang yang agama tentang perbuatan-perbuatan yang diutamakan seperti agama tahu ya Buddha atau apa itu semuanya, kita kalah jauh enggak? Dia bersemedi, dia berusaha untuk hal itu, tapi enggak tahu ngempet apa enggak tahu aku. Yang pasti dia enggak bisa ya. Ditahan-tahan, kita pun enggak ditahan-tahanan. Hal yang seperti itu dia dengan alasan apa? Tuhan sudah ampuni kita ya Tuhan tahulah kita ini tidak mampu hal itu. Kita nggak mau belajar ini dengan baik kok. Dan hal itu dianggap satu hal yang wajar manusia. Terus kita mau kehendak Tuhan, ya ini kehendak Tuhan ini. Apalagi orang itu terus hancur, jatuh. Nah kehendak Tuhan toh terjadi dalam hidup ya, kapok toh. Apakah kehendak Tuhan kayak gitu? Enggak. Peristiwa-peristiwa terjadi sangat luar biasa. Alkitab itu mengajarkan hal ini sangat banyak enggak? Contoh-contoh tentang praktek dan tentang larangan-larangan di dalam kehidupan kita kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan. Banyak. Dan kita biasanya tentang larangan-larangan itu yang kita praktekkan dalam kehidupan yang benar-benar mau kita lakukan, mungkin kalau diajar 100 yang bisa dilakukan cuma berapa? Cuma berapa coba? Dipikir, cuma berapa? Cuma berapa? 1, 2? Nggak ada. Ya. Jatuh terus, gelondong terus. Kalau tahu hal yang seperti ini, tanpa kasih karunia, kita nggak bisa kok. Benar ya?
Tanpalah Roh Kudus menobatkan kita, memberitahu kepada kita, ayo kamu harus bisa, harus bangkit. Kita jatuh terus kok, berapa kali kita jatuh. Hal marah saja, hal yang paling gampang. Jangan kamu marah yang tidak pada tepatnya. Pada waktu saat bisa marah-marah sendiri enggak? Terus pada waktu gak mood, tidurnya kurang enak. Aneh tuh. Ya. Dono gawe ini bisa marah-marah, kenapa? Apa makannya kurang enak? Bener gak? Aneh. Itu manusia. Tapi ini sebuah kenyataan loh. Tanpa kasih karunia nggak bisa kita bicara bahwa kita ini orang benar, kita ini orang benar. Oleh karena Roh Kudus itu saja yang membawa kita satu pengertian. Sehingga kita minta ampun sama Tuhan selalu. Amin. Tuhan ajarkan hal itu. Dan kita bisa tahu seperti ini dari mana? Bahwa kita nggak mampu lakukan ini, bahwa kita sebetulnya butuh kasih karunia itu karena apa? Tentang apa ini? Hal apa ini? Teologis. Orang yang benar-benar sudah menerima Roh Kudus, orang yang sudah benar-benar bertobat. Kalau cuma datang beribadah, duduk, melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, macam-macam, mungkin sosial gospelnya luar biasa. Tetapi hatinya tidak pernah menyelidiki siapa itu Tuhan. Kenapa Allah harus jadi manusia? Kenapa dia harus disalib? Kenapa dia harus mati bagi saya? Kenapa kita harus dibaptis? Kenapa kita harus ini? Kenapa dia yang menciptakan kita ini kok sampai seperti ini? Allah Tritunggal itu apa? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Itu apa sih? Tujuannya apa kita mengerti tentang itu? Tentang hal ini kita tidak mau belajar, kita tidak mau mengerti, terus kita mau tahu kehendak Tuhan. Piye? Bisakah kita ngomong, waduh, aku memang nggak bisa lakukan hal ini. Benar ya? Tetapi karena Kristus, aku diberi pengampunan. Bisa kamu bisa ngomong kayak gitu kalau kamu tidak ngerti teologis. Hal yang praktek yang Tuhan tadi ajarkan itu loh. Yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan pahit hati, jangan marah pada tidak tepatnya. Jangan apa lagi? Jaga tubuhmu sebagai baitku, tak gendut-gendut, kena lagi yoyo. Kemarin disuruh makan terus. Apalagi? Jangan sombong, jangan dengki, jangan apa. Bisa dilakukan? Satu. Selama hidup setelah ngerti firman Tuhan, setelah ngerti Tuhan Yesus, selamanya tidak pernah lakukan satu kejahatan yang dosa itu. Bisa? Kalau sampai lakukan itu, aku udah masuk surga. Berani ngomong kayak gitu? Tanpa pengertian sebuah teologi yang baik, yang benar, kita bisa sukacita. Kita bisa tahu ini kehendak Tuhan. Nggak mungkin bisa. Kita pasti stres. Benar gak? Tanpa melihat Kristus dengan benar, tanpa melihat pengorbanannya dengan benar, tanpa melihat salib dengan benar, tentang pengertian tentang Allah Tritunggal dengan benar, tentang surga dan neraka dengan benar, macam-macam teologi itu dengan benar, terus kita ngomong, aku ada damai sejahtera, gombal. Zamannya Nabi Yeremia pun seorang nabi hampir berkata, damai sejahtera engkau. Damai diberi sama Tuhan setelah kamu memberikan korban. Tuhan ngomong apa? Gak ada damai kamu. Ngomong kosong itu semua yang dikatakan. Bukan itu cara berdamai, benar gak? Tapi banyak orang yang merasa seperti itu, enggak? Serem. Ngaku anak Tuhan, belajar teologi yang ngawur-ngawur. Apalagi pergi ke gereja. Gerejanya juga ngajarnya gak betul. Pengenalan Tuhannya diselewengkan. Semuanya rasanya damai. Pada akhirnya kayak apa? Matius pasal 7 itu. Aku tidak kenal kau berbuat kejahatan. Nyingkre kamu. Berat enggak?
Itu orang-orang yang sudah lakukan hal yang sangat luar biasa. Secara praktikal di dalam agama habis, betul nggak? Tapi Tuhan ngomong nggak kenal, karena nyeleweng semua dari kebenaran firman Tuhan. Satu kenyataan loh ini. Saya heran, anak sudah kenal Tuhan, sudah beribadah di gereja 50 tahun, 60 tahun. Tapi ditanyai, hakikat Kristus itu apa? Dua hakikat, satu pribadi. Hakikatnya sebagai Allah, hakikat sebagai manusia, pribadinya pribadi Allah. Apa? Pribadi Yesus itu apa? Hakikat itu apa? Allah Tritunggal itu apa? Ada Allah Roh, ada Anak. Ya ini gini. Aneh saya. Terus bisa merasakan bahwa Tuhan berbicara sama aku. Berbicara melalui apa? Mimpi lagi. Dia ngomong tadi malam, aku tidur. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama aku. Mulai hari ini kamu gak boleh makan pecel. Kan aneh. Enggak. Mulai hari ini kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Bersaksi. Waduh, aku luar biasa sekali. Kehidupanku dulu hancur luar biasa. Aku dulu mabuk-mabukan ini, setelah aku kenal Tuhan, Tuhan pulihkan, keluargaku dipulihkan. Berkatku melimpah luar biasa. Setelah aku hidup di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tapi apakah cuma seperti itu saja? Apakah dia sudah melakukan kehendak Tuhan? Ya lupa loh. Di dalam Mazmur 71 itu. 73 ayat 1 sampai itu. Orang yang hidupnya diberkati rasanya luar biasa. Betul gak? Keluarkan Mazmur 73 itu. Ayat 1 sampai berapa itu? Sampai 7 mungkin. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, tetapi bagi mereka yang bersih, bagi mereka yang bersih hatinya. Seolah-olah Allah itu harusnya baik kepada orang yang suci, bersih, ya toh? Tetapi nyatanya apa coba kita lihat? Kalau baik itu tandanya cuman hidup makmur. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, mules dia lihat kenyataannya. Kalau teologinya cuman berkata bahwa kebaikan Allah itu, kehendak Allah itu bisa dilihat dari kehidupan sukses di dunia ini, betul nggak? Buktinya apa? Coba. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu, kemujuran hidupnya kayak apa? Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Sehat gemuk itu bukan buatan itu bukan. Arti sehat dan gemuk itu bukan tidak kurang makan gitu loh. Ya. Terus mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ini kayak apa ini? Kalau kita baca ini kayak apa? Terus kalau kita lihat kehidupan kita menghadapi satu masalah-masalah yang tambah hari, tambah berat ini semua, berarti kita sudah nggak berjalan dalam kehendak Tuhan. Banyak masalah nggak sekarang? Kita bisa melihat setiap masalah di dalam kehendak Tuhan nggak? Caranya kayak apa? Itu yang penting. Kita ngerti semua tentang siapa itu Allah, seperti jemaat di dalam kitab Wahyu itu. Belajar, tahu semuanya. Tapi yang penting apa? Kita alami gak dalam hidup ini? Cara kita mengalaminya kayak apa? Setelah satu, praktek, dalam Alkitab ada praktek. Yang kedua, teologi. Kita belajar, kita mengenal siapa itu Tuhan dengan dalam, dengan tahu. Yang ketiga, pengalaman bersama dengan Tuhan.
Setiap hari kita berpengalaman dengan Tuhan enggak? Bagaimana mau berpengalaman kalau kita merasa hidup kita ini adalah atas usaha, kemauan kita sendiri. Kita enggak pernah merasakan kita ini berjalan di dalam Tuhan. Ngomongnya itu artinya setiap langkahku diatur ya. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Terus apa? Karena kasih-Nya Dia membimbingku. Benar diatur Tuhan? Merasakan? Kalau pada waktu kita jalan kecemplung got itu diatur Tuhan? Nyanyi itu enak, gampang. Tapi penghayatan, pengertiannya, merasakan pada waktu nyanyi, tapi kita tidak merasakan pengalamannya, nyanyinya bisa di mulut enggak? Bisa. Tapi hatinya, Tuhan melihat hati apa melihat mulut apa melihat yang penting dalam hatimu. Ini penting sekali. Bisa enggak setiap hidup kita rasakan bersama dengan Tuhan? Enggak mungkin bisa kalau kita tidak berteologi dengan baik. Enggak mungkin kita bisa rasanya kita sudah berjalan sama Tuhan kalau kita enggak kenal Dia dengan baik. Enggak mungkin. Mengenal Dia dengan baik pun itu Tuhan masih memberikan satu ujian-ujian dalam hidup kita supaya kita makin mengenal Dia. Benar gak? Ini sebuah pengertian teologi yang harus kita pelajari dengan baik. Gunanya apa sih kita belajar teologi dengan baik? Gunanya apa sih kita mau belajar siapa itu Tuhan, Allah Roh Kudus itu bagaimana dalam hidup kita? Tujuan Allah Roh Kudus dalam hidup kita untuk apa? Kenapa Tuhan memberikan Allah Roh Kudus dalam hidup kita? Banyak sekali orang merasa bahwa, waduh, kekristenan itu luar biasa, ada Roh Allah dalam diri kita. Tapi kita tidak ngerti tujuan Allah Roh Kudus diberikan dalam hidup kita ini kayak apa. Allah Roh Kudus itu bekerjanya dalam diri kita kayak apa. Kita bisa merasakan bahwa Allah Roh Kudus itu ada dalam diri kita itu karena apa? Caranya bagaimana? Itu pun kita tidak mau mempelajari dengan baik. Allah Roh Kudus itu ada dalam diri kita, yang kita bisa merasakan bahwa Allah Roh Kudus ada dalam diri kita itu kayak apa sih? Yang terutama apa sih? Setiap kita lakukan dosa, kita pasti gelisah. Dan kalau kita tidak berjalan sama Tuhan, kita pasti gelisah. Dan kalau kita tidak merasakan sudah mulai jauh sama Tuhan, kita mulai gelisah. Kita bisa merasakan itu kalau kita dalam kehidupan kita tidak benar-benar tahu siapa itu Tuhan, kita tidak akan bisa merasakan itu semuanya. Kita memiliki Allah yang luar biasa loh. Kemarin sudah saya jelaskan, Dia menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Dengan satu pengertian, kita dikasih satu kemampuan untuk mengekspresikan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita berupa apa? Ciptaan-ciptaan ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dia memberikan seorang penolong yang sepadan. Bukan berarti laki sama perempuan. Kalau nggak ada perempuan, laki nggak bisa. Bukan. Tapi yang sama. Dikasih satu kemampuan yang sama. Dua menjadi satu. Artinya apa? Bagaimana dua orang ini bisa memuliakan Tuhan dengan satu keinginan yang sama, pengertian yang sama. Tapi hal ini kenapa yang terjadi apa? Gagal karena dosa. Tuhan berikan penolong lagi, yaitu apa? Allah Roh Kudus. Dihadirkan dalam kehidupan kita, supaya dosa yang sudah ada dalam kehidupan kita ini, yang sudah kena di daging kita ini, dikikiskan. Caranya kayak apa? Melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak mungkin bisa kita mengerti dengan baik tanpa pimpinan Allah Roh Kudus. Dia tidak akan putus asa, Dia terus berbicara dalam kehidupan kita.
Ada satu hal yang sangat luar biasa. Saya menyampaikan hal ini dengan satu tujuan, supaya kita bisa melihat kehidupan Ayub dengan baik dan benar. Dan tujuan Allah dalam kehidupan Ayub. Kehidupan Ayub itu terjadi bagi kehidupan kita semua, enggak? Bentuknya cuma, enggak mungkin kita seperti Ayub, keluarga kita dimatiin, terus apa lagi? Hartanya habis, tubuhnya kita dihancurin. Tapi bentuknya macam-macam dalam kehidupan ini. Kesengsaraannya tidak seperti yang Ayub alami, tapi banyak orang yang ngomong apa? Rasanya aku malas hidup sudahan. Benar enggak? Padahal cuma masalah apa? Cantengan. Ya, cuma masalah apa? Makan enggak bisa enak dengan biasanya. Biasanya makanannya itu masuk di restoran gede-gede, bisa tamasya, bisa macam-macam. Banyak tuh pengusaha kayak gitu tuh. Banyak pengusaha yang kayak gitu, dulunya luar biasa. Dia kalau hari-hari tertentu bisa nginep di hotel bintang enggak tahu bintang 7 atau berapa, makan bisa luar biasa, tiba-tiba dia bangkrut, tapi masih bisa makan. Itu pun dia sudah rasanya mau mati enggak. Ketemu orang siapapun malu, rasanya mau mati. Takut gini, takut gitu, takut lihat orang, takut. Malu, gini malu, akhirnya rasanya mau mati. Padahal tubuhnya enggak dihancurkan seperti Ayub yang alami. Keluarganya masih lengkap, anaknya masih lengkap, tapi dia merasakan sudah paling sengsara. Bahkan masih kaya, masih luar biasa, ditinggal pacar, juga bisa rasanya mau mati enggak. Ya, jangan sampai Vigo, gitarnya putus pun mau mati rasanya. Tapi setiap orang macam-macam. Tapi maksudnya ini apa? Caranya bagaimana kita menghadapi situasi kehidupan yang seperti ini? Caranya kayak apa? Oleh karena itu, firman Tuhan ini luar biasa, dia memberikan gambaran-gambaran yang lengkap melalui seorang yang namanya Ayub itu. Kita semua sudah dapat kasih karunia. Tapi di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dikasih tahu, kasih karunia tok, enggak bisa. Kasih karunia harus disertai dengan iman. Iman itu apa? Mengerti siapa itu Allah dengan benar. Benar-benar siapa Allah itu harus kita benar-benar tahu dengan benar. Karena banyak sekali orang beribadah menciptakan Allah sesuai dengan pikirannya sendiri. Itu bukan di luar Kristen loh. Di Kristen pun banyak yang kayak gitu enggak. Alkitab dipelintir seolah-olah ini sudah berbicara tentang firman Tuhan. Bahkan perjamuan kudus pun berapa tahun yang lalu, tapi orangnya sekarang sudah dipanggil Tuhan itu. Mengajarkan tentang perjamuan kudus dengan salah. Tujuan perjamuan kudus Tuhan ngomong apa? Peringati ini sebagai peringatan yang aku alami. Tapi dia ngartikan apa? Orang makan perjamuan kudus baru bisa masuk ke surga. Orang makan perjamuan kudus bisa menyembuhkan sakit. Orang perjamuan kudus bisa membuat kaya. Bisa apa semua. Bahkan ada beberapa orang yang mengklaim dirinya, bahkan seorang profesor atau apa, dia ngomong, Yesus itu memiliki saudara, Lucifer. Aneh-aneh itu. Bener gak? Banyak. Aneh. Tapi nyata. Nah, Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita. Gunanya apa sih kamu kenal aku dengan baik? Dalam kehidupan yang sudah berdosa, karena dosa, dunia ini kena kutuk gak? Dan kita masih ada di dalam dunia ini enggak? Masih, kita tetap bisa mati kok, bener gak? Nih kapan kan mati enggak? Mati. Masih ada sakit enggak? Ada. Nanti kalau di surga ada sakit penyakit. Dunia sudah kena kutuk. Tapi bagaimana kita bisa lepas dari kutuk ini? Bagaimana kita bisa lepas dari tekanan-tekanan tentang dosa ini? Tuhan kasih jalan loh. Melalui siapa? Dirinya sendiri. Dia datang, dia mati untuk kita. Dia memberikan segala sesuatu untuk kita. Untuk mengganti hal yang seperti apapun juga. Kita bisa tetap kuat kok.
Sudah dikasih contoh, siapa? Para rasulnya, betul toh? Dan terutama yang saya baca di sini nih Ayub, luar biasa sekali dia. Allah tidak pernah berbicara sama dia secara audible, secara langsung loh, seperti Musa, benar nggak? Cari di kitab Ayub. Nggak ada. Allah itu berbicara sama Ayub, Ayub, kamu itu kayak gini karena kamu itu gini. Nggak ada. Tapi Ayub dikasih hikmat, dia bisa melihat Allah di dalam kehidupannya. Bisa melihat apapun yang dia alami, ada satu hal yang baik di dalam diri Allah. Mau seperti itu. Perjalanan hidup kita di dalam kita beribadah, di dalam kita mengiring Tuhan, satu. Soal praktek itu tadi, harus kita lakukan, harus. Tapi kita pasti bisa jatuh enggak? Jatuh kok, kalau kita mau jujur dari apapun yang kita pelajari tentang praktek tadi itu. Ada satu hal yang sudah kita enggak lakukan dalam kehidupan kita, sama sekali sudah enggak mau. Ada mungkin. Tapi kalau dari 10, 100, saya sudah beres semua, enggak mungkin. Dalam hal mengenal Tuhan, kita sudah belajar ngerti Tuhan dengan baik, berteologi dengan baik. Tapi gunanya apa? Kalau kita tidak merasakan pengalaman bersama dengan Tuhan. Hati-hati. Setiap anak Tuhan, pasti Tuhan kasih pencobaan. Benar gak? Tapi tujuan pencobaan itu bukan menghancurkan kita. Setiap pencobaan itu diberikan kepada kita tujuannya untuk setiap pencobaan pada saat kita bisa melihat dalam kacamata Tuhan, pencobaan itu akan dirubah menjadi sebuah ujian. Ujian itu akan menaikkan iman kita. Mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar. Coba kita lihat Ayub. Coba kita lihat Yakobus dulu. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa kau dia ngajari seperti ini? Padahal kalau kita berdoa, jauhkanlah kami dari segala cobaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi pencobaan ini datangnya kalau bukan dari diri kita sendiri, ngerti maksudnya? Kalau kita mencobai diri kita sendiri, jangan kita ngomong seperti ini. Karena coba kita lihat ayat selanjutnya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Setiap pencobaan apabila kita bisa melihat dalam persepsi Allah yang benar, pencobaan itu tujuannya untuk menghasilkan ketekunan. Makin cinta kepada Tuhan, makin tahu siapa itu Tuhan. Ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun Tuhan. Juga kita disempurnakan seperti Kristus, artinya di dalam Kristus, artinya itu terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa ujian gak mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang terjadi dalam diri Ayub kayak apa? Ayub salah apa? Kok Tuhan izinkan kayak gitu? Belajarlah. Yang paling gampang. Ayub itu kayak apa? Dipuji sama Allah. Ini hamba yang saleh. Gara-gara kita ini Ayub jadikan contoh. Ngerti maksudnya? Tapi yang dibaca di dalam kitab Ayub itu selalu ayat yang terakhir. Pada akhirnya saat Ayub taat, Ayub setia, dikembalikan. Anaknya tambah cantik, kekayaannya dikembalikan berapa kali lipat. Jadi tujuan kita kuat itu karena apa? Balik lebih akeh, dikasih bojo lebih ayu gitu. Itu manusia yang ditekankan di sana. Padahal
kalau kita lihat secara prakteknya Ayub, luar biasa sekali. Coba kita lihat di dalam kehidupan Ayub. Pertama kali Ayub pada waktu menghadapi masalah yang seperti itu, Ayub tidak ngerti Tuhan. Bingung dia, ini kayak apa ini? Maksudnya kayak apa ini? Dia mulai belajar, dia mulai ngomong apa? Di dalam Ayub pasal 10, ayat 1. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan kekeluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Stres Ayub ini, ngerti maksudnya? Bingung dia. Kayak apa ini? Sampai dia ngomong kayak apa? Coba ayat 2. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Dia bingung, apa sih Tuhan, aku ini salah mbak apa? Kok kamu membuat aku seperti ini? Aku ini kurangnya apa sih? Ya Israel ini sudah baik, betul main keyboard. Pendari, ya tidak lakukan dosa sing lebih lembut lah dibandingkan sama konco-koncoy, tapi dosanya tadi titik-titik lah gitu ya. Tapi kok aku kena masalah, gitu loh. Masalah kok cek nemen nih, kurang apa aku buat Tuhan ini? Aku ya setia sama Tuhan loh. Aku ini kurang apa? Ini Tuhan jawab. Terus, apakah untungnya bagimu? Tuhan untungnya apa kalau nyiksa Ayub itu rasanya? Tuhan untungnya apa kalau membuat kita soro itu? Mengadakan penjelasan membuang hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Rasanya kok Tuhan itu malah bere orang yang tidak kenal dia. Ini sering loh terjadi dalam kehidupan kita. Orang itu mengokong setengah mati kok Tuhan ajar, kok aku sih diajar terus sih. Iya apa sih, kurangnya apa sih aku ini? Bingung kepala kita. Coba kita nanti belajari. Ya terus. Apakah engkau mempunyai mata badani, samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Ini mulai nyindir-nyindir itu ada kurang ajar titik itu. Bahasa kasarnya kan gak duwe moto tak kon niku. Kan duwe moto kaya aku enggak, kan iso ndelok iki apa enggak? Waduh. Orang kadung stres itu seperti gitu. Tapi dia tidak ngomong sampai kok duwe moto enggak, cuma dia itu ngomong, kayak apa sih Tuhan, maksudnya tidak lihat sih, ini kayak apa sih? Saya ini kurang kayak apa sih? Itu kebingungan. Karena dia cuma dulu mendengar Tuhan. Pendengarannya dia melalui apa? Secara agamawi, teman-temannya ngomong toh, nek kamu tidak lakukan ini, tidak mungkin Tuhan seperti ini. Kalau melakukan yang baik ini, Tuhan pasti balas kamu yang baik-baik. Paling kamu punya salah sama Tuhan seperti ini, sehingga kamu menghadapi ini. Tapi kenyataannya, aku tidak lakukan ini. Tuhan pun memuji kok, ini salah, ini baik kok. Tapi sama Tuhan, diizinkan seperti itu semua ya. Ayat selanjutnya. Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Artinya apa? Kan itu bisa ngerasa, no, oh, manusia ini kayak apa berarti? Oh Jojo kok enggak ngerti, we. Waduh, saking bingungnya dia tuh. Terus? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Terus cepat. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tidak seorang pun dapat memberi kelepasan daripada tanganmu. Dia sadar, kuasa Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan sudah melakukan, pasti. Tapi kok kamu lakukan itu dalam hidupku, kayak apa sih Tuhan? Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Kurang gawe be Tuhan ini. Ingatlah bahwa engkau membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Dia berkuasa, dia membentuk semuanya. Cepat ayat 20 aja langsung. Engkau mengenakan kulit daging kepadaku serta menjalin aku dengan tulang dan urat. 20.
Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit, biarkanlah aku supaya aku dapat bergembira sejenak. 21. Sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri gelap dalam kelam pekat. Ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Jadi dia betul-betul putus asa, saudara. Ini bingung dia, ini kayak apa ini? Tapi seseorang yang sudah Tuhan kasihi hikmat secara luar biasa, Tuhan bukakan matanya, dia bisa melihat satu hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Seperti kita bisa melihat hal ini kok kalau kita memang anak Tuhan, dan Tuhan bisa membuka mata rohani kita secara tidak terduga. Kita lihat Ayub 38 ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ini bukan Tuhan berbicara sama Ayub secara langsung loh ya. Tapi dalam persoalan Ayub bisa merasakan Tuhan berbicara sama dia. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Terus, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Tuhan mau menyatakan dia adalah Allah yang berdaulat. Segala sesuatu ada di dalam kuasanya. Wah, ini secara luar biasa dia bicara terus sampai akhirnya kalau kita lihat 39 ayat 1, dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memutuskan selera singa-singa muda? Dia kasih alam semesta ini loh semuanya. Dia kasih gambaran-gambaran atas kuasa Tuhan yang bekerja secara luar biasa. Tidak ada sesuatu pun yang bisa lepas dari tangan Tuhan. Sampai Ayub nanti pada akhirnya, dia barusan bisa merasakan sesuatu hal yang sangat luar biasa setelah dia bisa melihat keadaan alam semesta ini semuanya yang Tuhan kasih gambaran itu. Di dalam ayat di pasal 42 ayat 1 sampai 6 baru dia bisa mengakui semuanya itu tujuan yang satu, supaya dia bisa melihat Tuhan dengan benar. Sebelum kita baca di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6, coba kita renungkan dalam kehidupan kita. Di dalam setiap persoalan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, seberat apapun juga, yang rasanya Tuhan gak adil, Tuhan gak betul ini. Aku ini kurang baik kayak apa sih Tuhan, aku ini kurang kayak apa. Tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita niatnya baik, tetapi dibalas dengan hal yang gak baik. Sering terjadi dalam hal kehidupan kita seperti gitu. Tapi dari balik itu semuanya, saat kita bisa melihat Tuhan dengan benar, baru kita bisa ngomong, oh ternyata seperti ini. Oh ternyata seperti ini. Kenapa kok aku harus alami ini? Itu masing-masing pribadi. Masing-masing pribadi, ya masing-masing pribadi pengalamannya sendiri-sendiri. Tidak bisa disamakan. Sehingga kesaksian-kesaksian seseorang, aku harus mengalami ini dulu. Aku harus kenal Tuhan secara luar biasa, aku cinta Tuhan setelah kakiku putus. Apakah setiap orang yang kakinya putus dulu baru bisa kenal Tuhan? Kan belum tentu. Cuma ada orang yang kelilipan matanya bisa kenal Tuhan, bisa enggak? Orang diam-diam lagi ngelamun bisa kenal Tuhan, bisa enggak? Bisa. Tapi juga ada orang yang harus mengalami dulu apa? Kaki patah, kepala patah mungkin. Kepala patah mati ya. Kakinya patah, tangannya patah, baru dia bisa cinta Tuhan, baru dia bisa kenal Tuhan. Ada hal itu terjadi. Tapi itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Seperti kemarin saya ceritakan itu, ada seorang perempuan yang masih muda, seorang atlet yang sangat luar biasa, dia atlet surfing, yang di laut itu loh pakai
Suatu saat dia jatuh, kena karang, dan kaki tulang belakangnya kena, gak bisa gerak sama sekali. Dia selama 5 tahun, beberapa tahun itu dia harus tidur telungkup, kepalanya hanya lihat bawah gini semua. Tapi Tuhan pakai dia secara luar biasa, dia bisa melukis, melalui mulutnya lukisannya menceritakan tentang Tuhan dengan baik, diterima orang, dan akhirnya dia menjadi seorang yang motivasi untuk pekerjaan Tuhan dengan baik. Setiap perkataannya dia sangat luar biasa dan dia bisa melihat Tuhan dengan baik. Tuhan bisa lakukan hal itu kepada orang seseorang. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ayub alami itu semua, itu mengajarkan kita sebagai anak Tuhan satu hal yang harus kita pelajari. Apapun boleh Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Asal kita harus tahu, tujuannya satu, supaya kita makin kenal Tuhan dengan baik. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, bersukacitalah. Kalau kita kagum dengan Ayub, Ayub luar biasa bisa kayak gitu. Itu karena Tuhan. Dia karena kenal Tuhan. Demikian juga dalam hidupmu. Coba kita lihat Ayub di dalam pasal 42 ayat 1-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ini setelah dia mengalami bermacam-macam dan dia bisa melihat keadaan alam semesta, keadaan kanan kiri semuanya, dan dia bisa menyadari, wah ternyata Tuhan itu luar biasa. Baik, luar biasa. Dan dia bisa membanding-bandingkan dengan alam semesta. Dia mulai ngomong apa? Coba kita lihat. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia menyadari, dia mengakui. Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu kok. Sangat gampang. Dan apa yang sudah rencanakan dalam kehidupan kita, kalau dia sudah merencanakan engkau menjadi anaknya, enggak ada sesuatu tangan yang bisa menggagalkan hal itu. Engkau pun sendiri gak mungkin bisa kok. Melalui penderitaan apapun juga gak mungkin bisa kau gagal. Gak mungkin kau bisa kalah. Dikatakan di dalam Roma pasal 8 itu, engkau gak akan kalah. Ketelanjangan, kesakitan, pedang apapun juga gak bisa menggagalkan engkau. Karena engkau siapa? Kita ini siapa? Pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Gak mungkin kita bisa dikalahkan dengan apapun juga. Dibuktikan melalui kehidupan kita. Dan Ayub ngomong, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupnya gak bisa digagalkan dengan penderitaannya. Betul gak? Setan ngomong, gak bisa kalau Ayub itu tak kasih penderitaan yang paling soro, gak kamu lindungi, hancur dia, gagal dia. Iya. Kalau Tuhan gak menjagai jiwa kita, betul ya? Tapi Tuhan ngomong apa? Janji sama kita ini apa semuanya? Apa yang Tuhan berikan melalui Kristus, itu untuk menolong apa? Jiwa kita, ditebus oleh Kristus, amin. Dan apa yang dia tebus gak mungkin bisa diambil oleh kuasa lain. Arti Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita, kita ngerti itu. Dulu kita dikuasai sama siapa? Dosa. Sekarang dikuasai oleh Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, itu bukan berarti dia berkuasa penuh, kita hilang ingatan jaran kepang, gitu, bukan. Berkuasa itu artinya apa? Dulu kita dikuasai dosa, tapi sekarang kita menjadi miliknya, dikuasai oleh dia. Kalau dipenuhkan oleh Roh Kudus, itu dipimpin oleh Roh Kudus, dia memimpin kita menuju sampai pada akhirnya. Orang dibalik-balik, dikuasai itu berarti kita kehilangan kesadaran, dikuasai dia penuh, kita itu yang paling hebat. Kasihan deh lu. Dikuasai itu bukan kayak gitu. Dulu kita menjadi hamba dosa, dikuasai dosa. Sekarang kita menjadi hamba kebenaran, dikuasai kebenaran, yaitu Roh Allah sendiri ada dalam diri kita. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini tidak ada loh, ini bukan orang, Ayub ini bukan orang kehilangan ingatan ya. Ngerti maksudnya ya? Dia ngomong kayak gini nih, dia sadar. Dia dulu hidupnya, dia belum jadi orang kaya loh ya, belum jadi dikembalikan semua. Dalam keadaan yang tidak mampu, yang tidak anu, dia berbicara seperti itu karena apa? Karena dia mulai sadar bahwa Allah itu lakukan hal yang segala sesuatu tidak ada di luar rancangannya.
Dan dia mengakui tentang kedaulatan Allah. Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Terus, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Dulunya dia tidak tahu sama sekali. Ajaib luar biasa. Hari ini engkau bisa duduk di tempat ini. Hari ini engkau bisa setia, saya bisa setia. Itu ajaib. Melalui peristiwa apa? Banyak sekali enggak? Banyak. Kita bisa cinta Tuhan, kita bisa percaya sama Tuhan. Enggak mungkin kita diam-diam cinta Tuhan dengan benar. Enggak. Kalau diingat, dulu kamu ibadah di mana? Dulu kamu dikasih pengertian apa? Melalui sebuah proses apa? Sampai engkau dibawa ke tempat ini, sampai diajar dengan benar, sampai dimengerti dengan benar. Itu melalui proses semuanya. Terus, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya menghadapi ini, nanti saya kasih kesaksian terus. 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saya akhiri dengan pengalaman saya. Dalam kehidupan saya ini saya sampai heran, benar-benar saya heran. Saya tidak mengerti akan siapa itu Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan hal-hal yang harus saya hadapi dalam kehidupan saya ini, sebetulnya banyak orang yang nggak tahu. Yang tahu hanya saya dengan Tuhan. Saya hari ini bisa berdiri di atas mimbar, sebuah keajaiban ini terjadi dalam kehidupan saya. Melalui peristiwa apa? Sebetulnya Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam kehidupan saya sampai hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan apa semua. Itu bukan satu keinginan saya, tidak ada saya keinginan seperti itu. Tapi Tuhan bisa membentuk secara luar biasa. Saya ini orang yang gak mau kalah ya. Gak mau kalah, senang belajar, ingin tahu. Wah, Tuhan hadapkan saya dengan orang-orang yang mokong-mokong. Saya masuk di sebuah komunitas anak-anak Tuhan, gereja, yang pada waktu itu menganggap saya remeh. Wah, gak ngerti firman Tuhan, wah dileceh-lecehkan. Padahal saya pada waktu itu salah satu orang yang sering donatur juga. Biasanya kan dibombong-bombong, ini saya enggak. Bukan dibombong-bombong, tapi saya mau dijatuhkan. Tapi saya heran. Biasanya kalau saya kayak gitu ya males tak tinggal, enggak mau saya. Tapi saya heran, saya bisa kuat, saya bisa mau belajar, semangat, apa semua. Saya sekarang baru ngerti. Yang paling tahu itu siapa? Tuhan dalam hidup saya. Dia ngerti hati saya, dia tahu hati saya. Saya orang yang enggak mau dikalahkan, dan dia pakai itu senjata untuk membuat saya bertobat. Hari ini dalam kehidupanmu, renungkan hal itu dengan baik. Setiap hal yang enggak baik bisa Tuhan pakai sesuatu untuk menjadi satu hal yang baik dalam hidup kita. Dan saya bisa bersyukur, Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat luar biasa Tuhan. Melalui peristiwa apapun juga Engkau sanggup membentuk aku Tuhan. Tanpa Tuhan gak mungkin. Siapa yang mau? Gak mungkin. Hari ini saya gak tahu. Dalam kehidupan kita, ke depan kayak apa Tuhan masih membentuk saya. Tapi percayalah satu hal. Dia tidak pernah tidak setia kepada kita. Dia tidak pernah merancangkan yang gak baik dalam hidup kita. Yang seperti dialami Ayub. Tapi jangan pakai endingnya. Kalau tujuan kita endingnya nanti dipulihkan seperti Ayub, engkau akan nyesel. Tapi kalau kita lihat endingnya, satu hal yang seperti dialami oleh siapa? Rasul-rasulnya. Juga jangan, nanti kepalamu pasti putus. Siapa yang mau kepalanya putus? Enggak seperti itu, tapi endingnya satu. Percaya,
Ada rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita itu apa? Kita tidak pernah gagal iman kita. Amin. Sampai kapanpun, melalui peristiwa apapun juga, engkau menang, bahkan lebih daripada menang. Itu jauh lebih mahal dari hanya sekedar kepalamu putus, atau hanya sekedar dikembalikan kekayaanmu berlipat-lipat kali ganda. Tapi kalau kau kehilangan iman, sia-sia itu. Itu yang penting, sehingga barometernya satu. Sampai hari ini, kita makin setia sama Tuhan enggak? Setiap pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu sakit disembuhkan, baik saat ini Anda makin sakit, baik saat ini Anda makin kaya, baik saat ini Anda mulai kehilangan kekayaan, atau apapun juga, yang nomor satu, Anda makin bisa melihat Tuhan enggak? Itu jauh lebih penting daripada apapun juga, dari segala keinginanmu. Segala keinginanmu kalau bisa tercapai semuanya, tapi kau makin jauh sama Tuhan, makin gak bisa lihat Tuhan, menangislah. Tetapi kalau setiap masalah persoalan sebesar apapun juga, mungkin saat ini masih engkau hadapi, tetapi kalau kau bisa melihat Tuhan dengan baik, dengan benar, makin bisa melihat, bersukacitalah. Berarti engkau sudah berjalan di dalam kehendaknya. Amin firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, jika sampai dengan saat ini, peristiwa apapun juga boleh kami alami dalam kehidupan ini saat kau membentuk kami.